Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang konsep polarisasi ya, tentang konsep polarisasi ya. Namun sebelumnya kita perlu memahami dulu ya, makna polarisasi itu sebenarnya apa ya. Nah, kalau kita tinjau dari makna polarisasi itu sendiri ya, ini kaitannya adalah dengan orientasi ya, orientasi dari suatu bidang ya, yang bidangnya itu tentunya adalah kaitannya dengan osilasi gitu ya, atau dengan konsep vibrasi atau getaran dan seluruhnya. Nah, polarisasi kalau kita langsung masuk ke dalam substansi gelombang itu terbagi ke dalam tiga hal ya, ke dalam tiga bentuk. Yang pertama adalah polarisasi linier ya. Yang kedua adalah polarisasi lingkaran, dan yang ketiga adalah polarisasi eliptik ya. Nah, polarisasi linier ya, ini dikatakan linier apabila gelombang ya, gelombang yang terjadi ya, atau yang bergetar begitu ya, itu hanya memiliki satu bidang getar ya, hanya memiliki satu bidang getar ya. Nah, selanjutnya untuk lingkaran ya, untuk lingkaran ini apabila ada dua gelombang ya, ada dua gelombang yang bersuperposisi ya, dia memiliki amplitudo yang sama ya, namun arahnya ya itu bisa berbeda begitu ya. Dua gelombang yang amplitudonya sama gitu ya, atau tetap. Jadi dari definisi polarisasi lingkaran ini ya, artinya kita bisa pahami bahwa polarisasi ini tidak lain merupakan hasil dari fenomena superposisi begitu. Nah, begitu pula untuk yang polarisasi eliptik ya. Polarisasi eliptik di sini sebenarnya serupa ya dengan polarisasi yang berbentuk lingkaran. Namun di sini amplitudonya ya, amplitudonya itu bisa berbeda ya, tidak mesti sama gitu ya. Artinya amplitudo berbeda tidak mesti sama. Nah, ini adalah tiga hal tentang polarisasi. Nah, selanjutnya saya akan menjabarkan secara matematis bagaimana perbedaan polarisasi linier, lingkaran, dan eliptik ya. Nah, kita merujuknya pada vektor gelombang dari bagian gelombang elektromagnetik, yaitu medan listrik ya. Kenapa? Karena tujuannya supaya memudahkan kita dalam memahami fenomena gelombang gitu ya. Daripada kita bicara gelombang secara umum, kita bicara gelombang medan listrik saja. Kenapa? Karena medan listrik sebagai bagian dari gelombang elektromagnetik ya, tentunya itu direpresentasikan oleh fungsi medan ya, yaitu fungsi medan listrik yang menjalar sumbu X, Y, dan Z, dan arah getarnya juga demikian begitu ya. Nah, mari kita lihat sekarang. Apabila ya kita memiliki dua vektor gelombang, katakanlah vektor gelombang yang sama-sama menjalar pada sumbu, katakanlah pada sumbu Z gitu ya. Pada sumbu X ya, menjalar pada sumbu X. Nah, berarti dia merupakan fungsi X ya, dan waktu. Nah, apabila kita asumsikan
gelombang itu bergetar pada sumbu Y, maka kita beri nama ini adalah Y. Dan gelombang yang satunya, medan yang direpresentasikan oleh medan listrik, dia bergetar pada sumbu Z. Ya, jalarannya sama pada sumbu X. Ya, berarti kita memiliki dua gelombang yang menjalar pada arah sumbu X, ya, pada arah sumbu X, namun dia memiliki bidang getar pada Y dan Z. Oke. Nah, misalkan untuk gelombang yang pertama, ya, yang memiliki arah getar pada sumbu Y, ini memiliki bentuk vektor demikian, ya. Kita katakan vektor karena saya menuliskan ada arah panah di atas fungsinya, gitu ya. Ini adalah EOY, ya, saya tuliskan demikian, cos, ya, ini bisa fasenya dinyatakan dalam bentuk omega T dan Kx, ya. Ini untuk memudahkan saja, Kx min omega T. Sementara untuk yang EZ, saya menuliskannya adalah EOZ, ya, cos Kx kurangi omega T, ya. Dan di sini ditambahkan epsilon. Epsilon ini adalah konstanta fase. Konstanta fase. Sementara fase, ya, itu direpresentasikan oleh Kx min omega T. Jadi sebenarnya mau omega T kurangi Kx atau Kx dikurangi omega T atau ditambah itu sama saja, ya, secara prinsip sama. Selanjutnya kalau kita ingin melihat di sini yang dimaksud konstanta fase itu adalah apa, ini pada prinsipnya adalah merupakan suatu konstanta yang menunjukkan perbedaan fase relatif di antara dua gelombang, yaitu antara EY dan EZ. Jadi untuk melihat perbedaan antara dua gelombang yang akan kita amati ini, begitu ya. Nah, selanjutnya apabila kita ingin menguraikan, ya, ke dalam komponen vektor satuannya, ya, tentu saja EOY ini, ya, memiliki komponen di EOY, dia komponennya di Y, ya, vektor satuan Y, dan yang EOZ ini adalah EOZ, ya, dan dia memiliki vektor satuan Z, ya, seperti itu, ya. Nah, selanjutnya, ya, kalau kita ingin melihat resultan, ya, resultan dari kedua gelombang ini, tentunya secara vektor kita bisa nyatakan resultan dari dua fungsi gelombang medan listrik EY sama EZ ini, ya, resultannya bisa dinyatakan dengan demikian, ya. Yang ini tentunya terdiri dari komponen Y dan komponen Z-nya, ya. Kurang lebih seperti ini, ya. Nah, mari kita selanjutnya melakukan analisis, ya. Analisis yang kita lihat adalah analisis dari perbedaan fase relatif antara dua gelombang itu, atau konstanta fasenya kita lihat, ya. Nah, untuk melihatnya, ya, yang pertama kita analisis nilai dari beda fase, ya, yang tadi saya sebut epsilon, ya, itu memiliki perbedaan fase plus minus 2 m pi, ya. Nah, dari sini, ya, m itu merupakan kelipatan bilangan genap, ya. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, ya. Dari apa? Dari tentu saja ini, dari 2pi, ya. Kenapa? Karena ketika kita lihat ini kelipatan bilangan genap, maka dia akan mengalami perulangan, ya, mengalami perulangan satu panjang gelombang, ya. Kalau kita lihat satu panjang gelombang, ya,
ini adalah pi dan ini adalah 2pi. Sehingga dia akan membentuk satu gelombang lagi ya apabila dia merupakan kelipatan bilangan genap begitu. Oke, sampai sini mudah-mudahan kalian paham. Selanjutnya ya ketika kita mengambil rujukan bahwa beda fase relatif antara kedua gelombang ini merujuk pada besar plus minus 2m pi ya. Artinya apa? Artinya antara fungsi medan listrik yang bergetar pada sumbu Y ya dan pada sumbu Z dia memiliki fase sama ya, fasenya sama. Nah, karena dia memiliki fase yang sama ya, kita ambil misalnya untuk M sama dengan 0 ya. Tentu saja untuk M sama dengan 0 baik di arah getar Y dan Z kita akan memiliki bentuk persamaan fungsi gelombang demikian. Ya. Ini saya langsung nilai komponennya ya dari fungsi gelombang. Ya. Dan yang yang EZ ini akan bernilai E0Z cos KX min omega T. Jadi ini adalah kondisi ketika fasenya sama, kita ambil kelipatan M sama dengan 0. Nah, selanjutnya, ya apabila fungsi gelombang yang EY ini dibagi dengan EZ, kita akan dapatkan apa ya? Kalau ini kita bagi, maka ini kan kita bisa coret. Ya, maka nanti kita akan peroleh hubungan ya bahwa EY per EZ itu akan sama dengan E0Y per E0Z ya. Atau sebaliknya. Tadi saya katakan kalau misalnya yang EZ ini dibagi dengan EY dibagi EZ, kita dapat EY per EZ sama dengan E0Y per E0Z ya. Nah, ini kita bisa juga tuliskan ya, tidak harus EY per EZ sama dengan E0Y per EZ, tapi juga kita bisa menuliskannya EZ per EY sama dengan E0Z per E0Y, sama saja gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga di sini kita bisa melihat ya bahwa besar dari amplitudo gelombang tersebut ya EZ per EY sama dengan E0Z per E0Y gitu ya. Dia kalau kita lihat dari sini ya, artinya kita memiliki nilai yang positif ya. Gradiennya positif. Ya. Kenapa? Karena kita bisa perhatikan ini yang EY sejajar dengan sumbu Y. Yang EZ sejajar dengan sumbu Z. Ya, sehingga kita bisa tuliskan bahwa vektor yang tadi saya nyatakan ya, resultan vektor yang saya nyatakan E sama dengan EY ditambah EZ ya, seperti ini ya. Kita bisa tuliskan ya ke dalam persamaan gelombang resultannya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita bisa tuliskan dia dalam bentuk persamaan gelombang resultannya ya. Karena ini kan bentuk resultannya dia ya. Ketika kita tuliskan ya bahwa yang ini memiliki komponen E0Y ya. Yang ini kan memiliki komponen E0Y Y cos ya, yang tadi KX min omega T. Nah, yang ini juga sama. Yang ini adalah E0Z. Di sini ada Z, ada komponen Z ya. Cos KX min omega T begitu ya. Nah, sehingga ketika kita nanti tuliskan ya, ketika kita tuliskan dalam bentuk
persamaan gelombang resultannya atau fungsi gelombang resultannya, kita akan peroleh ya bentuk vektor dari fungsi gelombang resultannya itu sama dengan E0Y ditambah E0Z cos ya KX dikurangi omega T. Seperti ini ya. Nah, ini bagaimana apabila kita ingin ilustrasikan? Ya, kalau kita ingin ilustrasikan, tentu saja ya mudah saja ya kita buat ilustrasinya. Misalnya ini ada koordinat kartesius ya. Nah, 3 dimensi, yang ini adalah arah X-nya, ini arah Y-nya, ini arah Z-nya ya. Nah, gelombang tadi saya katakan menjalar pada arah X. Berarti dua gelombang tadi ya, yang satu itu ada getarannya ke arah Y ya, katakanlah begini ya. Begini. Yang satunya lagi itu arah getarannya searah sumbu Z. Berarti kan begini ya. Nah, dan seterusnya. Nah, di sini kita ingin lihat ya resultannya dia ya. Kalau ini kita ambil cross sectionnya atau penampang lintangnya, tidak lain ini adalah Y, ini adalah Z gitu ya. Nah, masing-masing bergetar pada komponen EOY dan ini EOZ kan begitu. Berarti resultannya bagaimana? Tentu saja resultannya itu ada di sini. Ini adalah E. Itu ya. Mudah-mudahan sampai sini kalian paham. Nah, jadi kalau diilustrasikan dalam komponen getaran gelombangnya, berarti komponen resultan gelombang itu ada di kemiringan ini. Ya, ada di setiap kemiringan ini. Dan seterusnya, yang ini bawah. Oke. Sorry, yang ini bukan di sini tapi ini di sini ya. Kurang lebih begitu. Ya. Selanjutnya ya, kalau ada yang bertanya, Pak, mungkin nggak kelipatannya itu tidak harus kelipatan bilangan genap gitu ya. Bagaimana kalau ganjil? Nah, kalau ganjil kita lihat syarat batasnya adalah ganjil ya. Berarti sama dengan yang genap tadi. Kalau ini ada plus minusnya ya. Kalau ganjil berarti kita ada selisih 1. 2M tambah 1 ini pi. Jadi pembedanya ganjil itu adalah tambahan 1. Ya, ini bedanya. Oke. Nah, M ya, ini sama ya, ini kelipatan bilangan genapnya gitu ya. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, namun ketika ada 1, maka tentu saja perbedaan fasenya itu akan menimbulkan hal yang berbeda dengan kelipatan bilangan genap yang tadi ya, yang 2MP tadi itu ya. Sehingga apa? Sehingga dari sini ya artinya ya kalau ada beda fase, yaitu di sini ada perbedaan 1 ya, sehingga ini menyebabkan apa? Kalau misalnya 0 ya, M sama dengan 0, tentu saja ini akan menjadi pi gitu ya. Kalau M sama dengan 1, tentu saja ini akan menjadi 3pi ya. Dan seterusnya ya. Ini kan 1, 3, 5 dan seterusnya. Itu artinya ganjil. Sehingga apa? Sehingga antara fungsi medan listrik yang tadi ada di sumbu Y ya, getarannya, dan yang Z ya, ini akan memiliki fase yang berlawanan. Fasenya berlawanan ya, akan memiliki fase yang berlawanan. Oke. Mudah-mudahan sampai sini kalian paham ya, fase yang berlawanan. Nah,
kita lanjutkan dulu ya. Fase yang berlawanan, kalau begitu tadi apabila kita lihat misalnya yang EY ya, EY kita bisa tuliskan EY ya, vektor ini ya, vektor medan listriknya sama dengan E0Y cos Kx min omega T. Tadi saya katakan memiliki fase yang berlawanan ya. Berarti ada beda fase relatif ya. Ini adalah Z ya. Kx min omega T ditambah pi ya, kurang lebih seperti ini. Ini yang EZ. Berarti di sini terlihat ada beda fase ya, pi. Nah, ini tentu saja tadi saya sudah buat ya. Kenapa pi? Karena ini pada saat saya lihatnya M sama dengan 0 gitu ya. Jadi untuk M sama dengan 0. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika kita jabarkan ya, apabila ini kita jabarkan pakai hubungan trigonometri, nanti kalian akan lihat ya, atau nggak usah dijabarkan, tapi kita ilustrasikan secara grafis saja ya, ketika kita ada misalnya bedanya adalah pi ya. Ketika gelombang yang pertama itu adalah seperti ini ya. Kalau ada selisih pi, maka yang satunya udah ada di sini dulu gitu loh. Ya. Gitu ya pemahamannya. Jadi harus tahu. Jadi artinya ketika demikian ya, ketika dia di sini berarti yang satunya itu udah pasti negatif ya. Yang satunya nih negatif. Ya, ketika ada beda fase kan yang gelombang pertama itu adalah ini seperti ini ya. Ada beda fase pi. Nah, beda fase pi logikanya yang satu udah ada di sini lagi gitu ya. Nah, maka yang satunya fase yang 0 sampai pi itu ada di bawahnya gitu. Karena ketika melewati pi dia di sini. Sementara yang gelombang pertama itu ketika di atas pi dia berlawanannya gitu. Nah, sampai sini jelas. Artinya apa? Di sini kita akan memiliki hubungan ya untuk vektor yang z-nya ya. Itu menjadi min EOZ cos Kx min omega T. Jelas ya? Nah, sehingga apa? Sehingga ketika nilai dari fungsi gelombang EZ dibagi dengan EY, ya, seperti halnya yang tadi sebelumnya, itu akan memiliki gradien yang negatif. Ya. Besarnya adalah min EOZ dibagi EOY. Nah, ini adalah gradien negatif. Oke. Nah, artinya apa? Dari bentuk gradien yang tadi, baik yang positif maupun yang negatif, kalau kita gambarkan ya, kita gambarkan dalam bentuk koordinat kartesius gitu ya, maka dia bentuknya adalah seperti ini ya. Kalau yang positif itu ada di sini, yang negatif ada di sini. Ya, misalnya ini adalah EY, yang ini adalah EZ. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, lalu untuk persamaan fungsi gelombang resultannya dari gradien yang negatif bagaimana? Ya, tentu saja sama sebenarnya ya dalam penulisannya dengan yang tadi. Ini kita tuliskan resultannya seperti ini, lalu kita jumlahkan ya komponen penyusun vektornya, namun karena negatif maka penjumlahannya adalah penjumlahan negatif. Menjadi seperti ini ya, kita kan melihatnya per komponen. Ya, ini cos Kx min omega T. Oke.
Sampai sini mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik ya. Saya nanti akan lanjutkan perkuliahan berikutnya untuk polarisasi yang lingkaran. Nah, itu saja, nanti kalian pelajari lagi di buku pennya ya. Masih ada di bab 1 bagian polarisasi. Bagaimana nanti kalian bisa membedakan ya antara polarisasi linier, melingkar dan eliptik ya. Di situ terlihat juga ilustrasinya secara jelas gitu ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.